kita waktu sekolah kan diajarin, oh Indonesia ini salah satu populasi terbesar, negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Tapi begitu saya ke sini, nobody knows about it. Gitu. Mungkin India tujuannya adalah kayaknya ke US, kayaknya ke Eropa. Gitu. Tapi jadi tujuan langkah pertama adalah bisa jadi ke Asia Tenggara atau mungkin ke Middle East, gitu ya kan. Baru dari situ kita lihat. Mungkin kalau kita ada di Indonesia, kita lihat wah tinggal di luar negeri enak banget, tapi ternyata ada plus minusnya gitu. Kita juga kangen sama Indonesia, kita juga pengen balik. Thank you, sharingnya menarik juga ya. Ternyata nggak semulus itu. Kadang-kadang kan orang ngeliatnya kita dari Indonesia enak banget ya, sekolah ke luar negeri, kayaknya lulus dapat kerja, padahal ternyata ada perjuangan di balik itu. Halo, kembali lagi bersama dengan saya di podcast Catatan Kehidupan GKI Surya Utama. Saat ini bersama dengan saya ada teman-teman anggota GKI SU yang walaupun jauh tetapi dekat di hati, dan juga thanks to teknologi bisa dekat dengan kita saat ini ngobrol bareng. Boleh kita sapa dulu ya, mungkin dari yang paling pagi, yaitu Alin. Halo Alin, apa kabar Lin? Baik, Kak Yola, apa kabar? Kabar baik. Lin, kamu di mana nih lokasinya? Lokasi di Seattle, Amerika Serikat. Sekarang jam 8.15 pagi. Oke, jam 8.15 pagi. Di sini jam 10.15 malam. Nah, sekarang kita pindah. Terima kasih, Lin. Sekarang kita pindah ke yang ada di Jerman dulu deh. Halo, Yosa, Mitsi. Halo semua. Lagi di rumah atau di mana nih? Kita masih di gereja nih. Baru keluar kebaktian. Jam berapa sekarang di sana? Jam 5 sore, 5.15 sore. Oh, kebaktiannya sore ya di sana ya? Dan udah mulai onsite. Ya. Benar. Oke. Ini boleh juga nanti cerita lagi ya. Ada sama masak dan sepedaan loh. Kegiatannya kerjaan juga ya. Saya di sini kerja serabutan terkait perlengkapan medis di Amazon.com. Gitu, jadi mulai dari awal pindah beberapa posisi, tadinya ngurusi supplier, habis itu mengurusi customer, terus sekarang lebih ke menganalisa resiko gitu. Jadi seru sih, sibuk sekali sejak mulai pandemi tahun lalu kan ya, keperluan medis, masker segala macam kan sempat langka gitu, jadi sibuk sekali sejak tahun lalu. Itu jadi kerja serabutan di mana ada kebutuhan, di situ saya isi. Gitu. Itulah Alin muncul. Tapi memang ya aku lihat di Instagram kayaknya kamu aktif banget sih ya. Naik sepedaannya tuh bener-bener, kalau orang Jakarta sepedaannya kan di Tamrin, kalau Alin sepedaannya bener-bener yang ke gunung gitu ya. Hebat lah. Oke. Ini Yosa sama Mitsi udah pindah tempat. Yosa sama Mitsi sekarang kegiatannya apa Yosa sama Mitsi? Kamu dulu. Kita sekarang kerja full time. Jadi masing-masing udah ada kerjaan masing-masing, puji Tuhan, di Jerman. Oke. Mitsi udah bisa bahasa Jerman lancar? Udah bisa, tapi kalau soal bahasa baru kayaknya harus dipedein aja deh. Kalau misalnya takut latihan nggak akan lancar-lancar. Jadi aku paksa aja walaupun belum sempurna. Oke. Ya. Mitsi juga pernah ini ya, homestay waktu itu ya di Jerman ya. Iya. Ini Yosa sama Mitsi lagi di gereja, kalian juga aktif di gereja sana ya? Kami berusaha melayani juga di sini. Gerejanya di sana apa namanya? Gerejanya namanya JIM, Jemaat Indonesia Munchen. Jadi basically kami ke sini di gereja orang-orang Indo juga sih. Oh iya, memang biasanya sih gitu ya. Kalau bisa ketemu orang-orang dari tanah air tuh milihnya ke situ juga gitu ya. Apalagi kalau cukup banyak. Gitu. Kalau Alin sama Fritz di sana ke gereja yang juga Indonesia atau enggak?
Saya enggak sih, saya ke gereja namanya Seattle Quest. Itu dia awalnya dia di found sama orang Korea gitu, orang Korea, tapi dia lebih mungkin fokus sama orang-orang internasional gitu. Jadi lumayan beragam orang-orang yang datang ke gereja itu. Tapi sempat ketemu beberapa 1-2 orang Indonesia juga, jadi langsung semangat. Oh, orang Indonesia juga. Gitu. Udah ketemu belum sama Om Herman dan Tante Lydia di Seattle? Belum sempat ketemu. Soalnya gerejanya juga agak beda ya. Tapi mudah-mudahan bisa segera ketemu. Iya, mereka udah ini ya, udah for good juga di sana. Kalau Fritz di Spain banyak kan gereja Katolik ya, Fritz di sana ya? Iya, Katolik. Pengennya sih ke Sagrada Familia kayak. Jauh, Fritz. Iya, jauh. Cuman enggak lah, gereja Katolik biasa aja yang dekat rumah. Jadi kayak kayak paroki-paroki gitu kan dia sebetulnya kan kalau di sini kan. Jadi dia dekat rumah dan jam kebaktiannya cukup banyak sih, dari pagi sampai sore gitu. Sama Sabtu juga ada kan mereka. Oh, berarti masih cukup ini ya, cukup vibrant juga, masih cukup aktif gerejanya sampai ada berjam-jam baktian. Dia mungkin lebih ke ini ya, lebih kayaknya ke pilihan, karena kan orang-orang sini karena kesibukan juga gitu, jadi gerejanya mengikuti dengan keadaan sekitar. Kalau orang nggak bisa jam segini, jadi mereka ada beberapa pilihan. Cuman memang waktu pas pandemik sih bahkan nggak ada kan, sempat di rumah pakai TV juga gitu loh. Nah, kayak biasa tuh gereja-gereja mainstream ya, misalnya namanya gereja Katolik, Presbyterian di Eropa itu tuh kebaktian sekali seminggu aja tuh udah bagus karena yang datang sangat sedikit. Yes, kalau bisa ada beberapa pilihan artinya masih. Ya, tapi mungkin ya nggak tahu ya, karena mungkin Katolik bisa jadi. Ya. Mungkin karena di Spanyol ya, Spanyol kan negara yang Katolik banget gitu ya. Maksudnya kan kalau aku pengalamannya kan di Belanda yang memang bukan negara Katolik. Pernah aku datang hari Minggu ke gereja Katolik mungkin cuma 10 orang, padahal itu ukurannya segede katedral. Jadi sepi banget gitu. Oke. Iya. Ngomong-ngomong Sagrada Familia udah jadi? Nggak tahu kapan jadinya kan. Nggak jadi, nggak kelar-kelar. Iya, ngomong sudah kalau ada yang penasaran Sagrada Familia itu apa, itu gereja yang dibangun di Barcelona ya. Sampai sekarang masih dalam pembangunan. Iya, oke. Ada di Meteor Garden 2. Ya ampun, tuh Meteor Garden edisi Taomingse ya, yang zaman dulu. Oke. Nah, sebelum kita out of focus, sebelum kita salah fokus, mau ngobrol soal ini gini. Fritz, Alin, Yosa dan Mitzi, Yosa enggak sih, Yosa cuma dari Indonesia ke Jerman. Tapi kalian ini udah pindah-pindah tinggalnya. Ya, Alin pernah tinggal di Jepang, Fritz pernah tinggal di Tiongkok, dan Mitzi udah pernah tinggal di Amerika. Yosa cuma dari Indonesia ke Jerman aja kan ya, Yos ya? Betul ya? Benar. Tapi maksudnya gini, ini pengalaman apa sih yang membuat kalian memilih untuk meninggalkan tanah air dan melanglang buana lah, walaupun mungkin nggak melanglang banget, tapi apa sih yang bikin kalian memutuskan untuk meninggalkan tanah air? Aku mau tanya Alin duluan deh. Sekolah. Karena sekolah dulu ke Jepang waktu masih kuliah program sarjana, jadi pertukaran pelajar 1 tahun, jadi sempat tinggal di Tokyo gitu untuk riset. Nah sekarang untuk lanjut S2 kemarin ngambil program MBA, jadinya karena melihat program-program apa yang bagus, dan kalau adanya di luar negeri. Waktu itu sempat ada apply beberapa pilihan, sempat apply di Spanyol juga, mungkin harusnya bisa ketemu sama Fritz ya. Sempat apply di Spanyol, sempat apply di Kanada juga, sempat apply sama tentunya apply di Amerika ini, dan dari 3 itu kayaknya paling cocok sama yang di sini ya, sudah keputusannya dari benar-benar untuk sekolah. Terus kenapa nggak pulang selesai sekolah? Jadi langsung ditembak. Mau cari pengalaman dulu dong. Cari pengalaman dulu ya. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tentunya nggak menutup kemungkinan untuk pulang ya, apalagi
saya udah sempat beberapa kali hampir. Namanya juga jadi imigran di negeri orang kan serba nggak pasti ya, beda sama kalau di tanah air sendiri gitu. Jadi awal-awal sempat hampir pulang karena setelah lulus nggak dapat kerjaan gitu kan. Karena nggak dapat kerjaan ya gimana mau nggak mau pulang. Terus ternyata udah deket-deket hampir waktu student visanya habis, Tuhan kasih pekerjaan, oke, berarti masih bisa stay dulu di sini gitu. Terus dapat waktu untuk kerja, tapi ternyata perusahaannya tidak jadi mensponsori visa. Terus aduh gimana nih, hampir pulang lagi. Terus habis itu Tuhan kasih kesempatan lagi di kerjaan yang sekarang yang lebih murah hati untuk memberikan sponsorship atau izin tinggal permanen gitu, dan Tuhan kasih kesempatan itu. Jadi udah hampir pulang. Tapi selalu Tuhan bilang jangan. Jadi saya sampai, Tuhan ini kayaknya suka sistem kebut semalam juga ya, kenapa semuanya last minute hampir gitu. Tapi ya setiap kali dari masa-masa hampir itu, saya kan jadi selalu ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang yang di Indonesia, sama kontak-kontak gitu, kira-kira kalau saya pulang bisa ngerjain apa ya gitu, biar ketika pulang ya memang pulang dengan arah gitu kan, bukan pulang karena merasa gagal atau karena terpaksa gitu, tapi karena memang ada yang mau dicapai gitu. Jadi untuk sekarang sih cari pengalaman sebanyak-banyaknya aja, sedikasinya Tuhan gitu kan ya, sedikasinya kesempatan. Itu menarik tuh ya, Tuhan suka sistem kebut semalam. Jadi nggak merasa bersalah nih kalau pendeta bikin khotbah juga sistem kebut semalam. Nggak, itu bercanda. Oke, thank you Lin, thank you sharingnya, menarik juga ya. Ternyata nggak semulus itu. Kadang-kadang kan orang ngeliatnya kita dari Indonesia enak banget ya, sekolah keluar negeri, kayaknya lulus dapat kerja, padahal ternyata ada perjuangan di balik itu. Nah mungkin kita pindah nih ke Mitzi. Mitzi kan udah kerja waktu itu di Amerika, terus pindah ke Jerman. Mitzi dan Yosa sekaligus lah ya. Gimana sih, kenapa memilih untuk stay di Jerman? Sama sih ceritanya, kita apalagi kita berdua kan kuliahnya teknik, dan kerja teknik di luar negeri lebih, ya bisa dibilang lebih dihargai dibanding di Indonesia. Jadi kita sekolah teknik pengen cari pengalaman kerja juga. Jadi kalau kita pikir kalau misalnya cuma punya gelar teknik dari luar negeri dibawa ke Indonesia, mungkin nggak begitu bisa dipakai atau diterima di tempat kerja di Indonesia. Jadi kita goalnya di sini untuk cari pengalaman kerja juga supaya cukup, dan ketika pindah ke Indonesia bisa kepake juga untuk bekerja di Indonesia. Bener banget. Jadi asalnya menjawab pertanyaan pertama, kenapa sampai ke Jerman ya karena mau kuliah. Terus Tuhan buka kesempatan kerja di sini, jadi terus kita stay di sini lah sebentar. Yosa tuh bukan kuliah di Jerman ya, soalnya kuliahnya kan di SGU ya, Swiss German University, terus memang ada program ke Jerman dan nggak balik lagi habis itu ya Yos ya? Jadi waktu kuliah di SGU itu aku ke Jerman 1 semester doang buat magang, terus balik Indonesia buat ngelarin bachelor-nya. Habis itu balik lagi sih, jadi master di Jerman. Oh, oke. Kenapa milih master di Jerman? Karena balik lagi mau kuliah teknik, terus kuliah di Jerman emang gratis. Iya. Gitu. Ya, ngomong-ngomong aku baru ingat, baik Yosa maupun Mitzi pernah ngunjungin aku waktu aku di Belanda. Tapi nggak bareng, dalam kesempatan yang berbeda. Belum pacaran waktu itu ya. Masing-masing berkunjung gitu ya, soalnya deket gitu. Oke. Nah, sekarang kalau Fritz, kenapa Fritz? Mungkin cerita dulu Fritz, kamu kan pernah sempat lama juga kerja juga di Tiongkok. Nah, itu gimana tuh Fritz pengalamannya? Di Tiongkok ya? Kenapanya kan? Sekolah juga. Kenapanya? Tapi kenapa milih sekolah? Kalau jawabnya sekolah lagi ya, kita ganti. Iya, apa kayak gitu yang lain? Pengen jualan mie kayaknya. Nggak bakal laku di sana. Karena belajar buat belajar bikin mie buat dijual di Indonesia gitu kan, di depan gereja tuh. Karaoke itu kan diganti jadi restoran mie. Iya. Gitu ya, kuilin. Dinantikan itu. Kuilin gitu. Oke, tapi itu wishful thinking. Oke, the true reason. Sekolah bahasa waktu itu ya. Sekolah bahasa.
ya istilahnya pengen cari pengalaman juga aja ya sekolah. Karena memang tahu juga sih dari dulu kan memang suka bahasa. Ya pokoknya waktu dulu juga sempat naik konsultasi kayaknya banyak sama Kayola, karena Kayola kan cukup yang fasih banyak bahasa juga nih gitu. Dan sekarang lagi belajar Mandarin juga kan gitu. Suka tapi nggak fasih. Oh, iya. Hati-hati nih, nanti habis ini kita ganti nih zoomnya Kayola. Oh iya, ganti dari China gitu. ya. Kenapa? Apa yang mau membuat kayaknya kamu berbakat loh. Tapi oke, kita fokus. Kasihan yang edit nanti. Oh iya, gitu. Jadi sekolah intinya. Sekolah dan keterusan jadinya. Karena perusahaan tempat kerja juga bisa memberikan izin tinggal dan segala macam, ya akhirnya jadi keterusan di situ. Berapa tahun waktu itu di sana? 8 tahun? 2008 ke 2016. Wow. 2016 ya sebetulnya sejak kan Dedi meninggal aja gitu. Jadinya ambil keputusan yang bisa dibilang cukup signifikan, ya drastis juga ya jadinya ya perubahan. 2016 kamu balik ke Indonesia waktu itu ya, di Bali kan ya? Ya sempat coba cari di Jakarta, tapi nggak dapet yang cocok misalkan untuk si Bea, ya kan? Karena Bea juga dia datang untuk kerjaan dan lain sebagainya, dan akhirnya jadinya kita putusin di Bali. Ngomong-ngomong, saudara-saudara, Bea ini istrinya Fritz, dia orang Spanyol yang belajar Mandarin juga di Tiongkok, ya? Ketemu Fritz? Dianya kerja, kalau dia pure untuk kerja. Oh, oke. Gitu. Tapi pokoknya ketemunya waktu itu di Tiongkok. Gitu ya. Oke. Enakan mana Fritz? Di Indonesia, di Tiongkok, atau di Spanyol? Beda-beda ya. Karena kan cukup lama-lama nih durasinya, jadi udah bisa membandingkan dari segi segala macam aspek. Semuanya enak sih, semuanya enak. Ada Tiongkok ada enaknya juga, Indonesia ada enaknya juga, di Spanyol juga ada enaknya juga. Jadi kayaknya selama kita berjalaninnya enjoy dan selalu berpikir positif, ya kan, dan mungkin berserah, ya kayaknya selama seperti itu selalu ada aja jalannya ya. Ya betul. Sebetulnya benar juga sih, di mana-mana sih hatiku senang, tapi juga maksudnya gini, ya memang artinya juga di sisi lain nih ya, sebetulnya Indonesia, negara kita ini udah cukup nyaman untuk ditinggali, karena bisa, dalam arti bisa sejajarkan dengan negara Eropa, negara Amerika Utara, sebetulnya nggak jelek-jelek amat, ya kan? Dan bahkan ada perks-nya kan, misalnya kayak yang namanya Gojek, GoFood, Grab, dan sebagainya, itu tuh sangat mudah. Ya misalnya gini, kalau misalnya kita katakan dibandingkan dengan kita tinggal di Afghanistan, terus tanya enak mana di Afghanistan atau di Spanyol, pasti sulit untuk mengatakan di Afghanistan saat ini gitu ya. Tapi kalau ditanya Indonesia sama Jerman sama Amerika, 11-12 lah gitu. Nah, jadi sebetulnya ini kabar baik juga buat kita yang nggak bisa kemana-mana di Indonesia, nggak jelek-jelek amat kok. Tapi ngomong-ngomong nih, sebetulnya aku mau ngomongin soal fenomena brain drain. Itu ya, tahu dong ya brain drain ya, di mana otak itu disedot, otak. Jadi anak-anak yang pinter, kader-kader bangsa yang potensial dari negara-negara, let's say negara berkembang, ya flower nation ini, kemudian punya kesempatan dan diterima, disambut oleh negara-negara yang sudah maju, yang memang mereka sudah mulai menurun populasi mudanya, dan mereka pindah ke sana. Dan seperti tadi Yosa Mamitsi misalnya gini, kami sarjana teknik, kalau di Indonesia nggak akan bisa memenuhi potensi, jadi kami mau mengembangkan potensi dulu gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sebagai orang yang berakal budi, maksudnya berpotensi intelektual dan ada berkontribusi di negara lain, kira-kira gimana sih teman-teman memahami pilihan tersebut dalam arti sebagai orang Indonesia? How do you be accountable? Ya nggak harus kita, maksudnya dari bisa juga ya udahlah bangsa kita banyak orang, nggak harus yang idealis gimana. Jadi apa sih accountability-nya? Mitzi udah kepikir belum Mitzi? Aku kepikirannya, maksudnya pemerintah Indonesia juga banyak ngasih beasiswa ke anak-anak Indonesia yang berpotensi untuk kuliah di luar negeri, belajar dari
orang di luar negeri, dari teknologi di luar negeri, biar mereka juga ada cara pandang yang beda. Jadi mungkin bukan edukasinya juga, tapi mereka pindah dari negara mereka sendiri, terus lihat gimana sih cara orang di sini hidup, apa yang baik, apa yang tidak, supaya ada perspektif lain. Dan jadi ketika mereka balik ke Indonesia atau mereka komunikasi dengan orang Indonesia, mereka juga bisa membagi perspektif mereka. Karena nyatanya nggak akan semua orang dari Indonesia punya kesempatan untuk misalnya ke Jerman. Jadi ada yang bisa ke Jerman, ada yang bisa ke Spanyol, ada yang bisa ke Amerika. Dan jadi kita melihat semua perspektif itu dan balik. Dan buat aku accountability-nya ibaratnya kayak bagi tugas. Jadi ada yang belajar di Indonesia, ada yang bisa belajar di luar negeri. Yang penting ya kita jangan putus hubungan gitu. Jangan kayak, oh aku kuliah di Amerika, aku udah nggak mau ngomong lagi sama yang kuliah di Jerman, udah nggak nyambung. Tapi kita sama-sama ada akar yang sama dari Indonesia dan kita dapat perspektif beda-beda dan kita bisa kontribusi bersama. Aku ngelihatnya kayak gitu sih. Iya, tapi kan kalau mahasiswa kan diutus pemerintah studi untuk balik nanti kan membangun bangsa. Nah, yang nggak balik ini gimana nih maksudnya? Sebenarnya kalau kita lihat, statistiknya dari berapa banyak orang anak-anak Indonesia yang pergi ke luar negeri buat sekolah, terus dilihat berapa banyak yang stay di luar negeri sama yang balik ke Indonesia, sebenarnya jauh lebih banyak yang balik ke Indonesia kan. Jadi aku memahaminya sebenarnya ya nggak jelek juga, karena ketika kita keluar negeri, kita keluar dari zona nyaman kita belajar banyak, kita bawa perspektif baru ke Indonesia, dan akhirnya kita lihat banyak juga anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri dan balik ke Indonesia, terus bikin perusahaan startup oke banget di Indonesia dan akhirnya membangun bangsa gitu. Iya. Ya memang sih mungkin kalau dibilang brain drain banget nggak juga gitu ya. Mungkin aku lebih seperti kenapa kalian nggak balik ke Surya Utama gitu. Mungkin aku lebih punya ini sih agenda pribadi gitu. Tapi ya, nah ini juga ada satu hal lagi yang menarik. Aku pernah baca komentarnya Sujiwo Tejo ya, budayawan. Dia katakan isi perut Indonesia itu tuh ada di luar negeri semua. Coba buka perpustakaannya, isi disertasi, museum, itu semua isi permasalahan bangsa kita. Dibeberkan oleh para mahasiswa yang studi ke luar negeri. Mereka ngomongin soal bangsa kita jelek-jeleknya itu ada di sana semua. Ya mungkin itu yang humaniora ya, kalau kalian sains mungkin tapi jadi memang maksudnya gini, memang ada semacam kayak protes lah gitu ya dari sebagian orang, bukan karena sirik nggak bisa keluar negeri gitu, yang merasa kayaknya ya kapan bangsa kita bisa bersaing kalau yang pinter-pinter tuh menyumbangkan ilmunya, ya memang susah mereka pulang, tapi ilmu itu nyangkut di sana. Tapi of course I also understand beberapa teman yang keluar negeri pas balik mereka kecewa karena berhadapan dengan birokrasi. Jadi bukan soal nggak ada kerjaan, tapi birokrasi, senioritas. Ya maksudnya kamu junior harus ini, dan akhirnya jadi segala idealismenya padam. Gitu. Nah mungkin Alin kamu mungkin saudara-saudara ini catatan, Alin ini angkatan pertama Indonesia mengajar. Majene ya Lin ya. Jadi boleh diceritain dong yang ini ya Lin. Jadi luar biasa loh ini diutus oleh mamanya dengan air mata dan dengan kekhawatiran mengutus anaknya pergi mengajar ke desa di Majene. Majene di mana? Di Google aja saudara-saudara. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, Lin, maksudnya gimana Lin menjembatani panggilan kamu saat itu ya, seorang anak muda idealis yang pergi ke pedalaman Indonesia dan yang sekarang di Seattle? Nah, Mama nggak nangis waktu saya ke Majene, nangisnya dulu waktu mau sekolah di Magelang. Tapi jadi udah begitu ke Majene, mentalnya sudah terlatih. Oh gitu, air matanya udah dihabiskan. Enak. Enggak. Apa tadi pertanyaannya? Apa namanya? Kok jadi lupa dong, maaf ya. Okay. Bagaimana menjembatani sebuah bukan menjembatani ya, itu tadi accountability-nya tuh gimana kamu bicara sama Adeline sekian tahun yang lalu itu to tell her that one day you will be in Seattle and work there. Pertanyaannya menarik, Kayola. Dan tadi kan sempat ngomongin tentang brain drain, terus Kayola sekarang nanyain tentang pengalaman saya waktu ke Majene.
kalau berkaca dari pengalaman itu ya kayak kadang kita berpikir bahwa cara berkontribusi atau cara buat accountability adalah dengan pekerjaan atau dengan mencapai suatu goal tertentu gitu. Ketika di Majene, goal saya adalah mengajar anak-anak. Goal saya adalah membuat anak-anak mengerti, anak-anak dan masyarakat mengerti pentingnya pendidikan supaya mereka nggak lulus SD lalu putus sekolah gitu. Berusaha untuk semangat belajar bahwa sekolah itu bukan hal yang menyeramkan, bukan hanya sekedar tes gitu, tapi cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dulu idealismenya seperti itu gitu, tapi pada kenyataannya ada berbagai faktor kenapa seseorang ini lanjut sekolah atau tidak. Mungkin bukan karena motivasi, tapi karena orang tuanya membutuhkan mereka untuk membantu di sawah misalnya. Dan ada banyak faktor lagi, tentunya faktor kesempatan, faktor uang, dan misalnya kalau mau sekolah harus jual sawah segala macam gitu. Jadi saya berusaha berpikir accountability itu bukan hanya sekedar mencapai goal atau ambisi-ambisi tertentu yang tetap masih penting, tapi bisa sesimpel by being there, by just being and by being there gitu. Karena buat saya waktu di Majene waktu itu kan saya satu-satunya orang Kristen di desa yang benar-benar 100% Muslim, dan tentunya saya satu-satunya orang yang kulitnya seperti ini kan, kulit dan matanya seperti ini gitu. Jadi hanya dengan saya berada di situ, orang-orang jadi mengerti, oh ternyata orang Indonesia itu ada juga yang seperti ini bentukannya, mukanya kayak gini. Ternyata orang yang pergi ke gereja setiap minggu nggak selalu cari gara-gara, nggak selalu cari gara-gara, dan berusaha untuk menunjukkan perbedaan gitu. Ternyata ada juga yang datang ke sini dengan niat baik untuk mengajar anak-anak kita gitu. Dan melihat bahwa saya ini ya orang biasa gitu. Orang kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan gitu. Kalau lagi marah ya marah. Jadi dengan saya ada di situ, saya memberikan perspektif bahwa we're not that different gitu. And walaupun saya dari kota dan mereka ada di desa, nggak semata-mata berarti saya lebih baik daripada mereka gitu. Jadi buat saya belajar menjadi buat saya berada di sana memberikan saya pelajaran untuk melihat dengan perspektif bahwa accountability ini bukan hanya sekedar mencapai tujuan gitu. Karena tentu saja pasti ada kekecewaan. Misalnya tetap saja ada anak murid saya yang putus sekolah gitu, dan kalau misalnya saya menjadikan goal sebagai patokan kesuksesan, ya saya tentu saja bisa merasa gagal sebagai guru gitu. Dan ketika ngomongin brain drain, saya kondisinya sekarang di Seattle di Amerika Serikat, buat saya walaupun banyak orang Indonesia di sini, kebanyakan orang Indonesia di sini adalah student gitu kan, mahasiswa, dan kebanyakan seperti yang Yosa bilang, banyak yang kembali ke Indonesia gitu, sehingga ketika di tempat kerja saya sedikit sekali representasi orang Indonesia atau perspektif Indonesia. Kita waktu sekolah kan diajarin, oh Indonesia ini salah satu populasi terbesar, negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Tapi begitu saya ke sini, nobody knows about it gitu. Ada banyak teman-teman coworker dari negara Tionghoa atau dari India gitu, atau bahkan dari Afrika, dan mereka sangat aktif menunjukkan budaya-budaya Indonesia, dan saya dari dunia kerja hampir tidak pernah melihat itu gitu. Jadi saya sekedar, selain daripada berusaha untuk tentunya melakukan hal yang terbaik dari pekerjaan, sekedar untuk being there, showing that I'm Indonesian. Aduh, campur berbahasa Inggris. Menunjukkan orang Indonesia, atau sekedar ajak teman-teman makan makanan Indonesia.
itu sudah jadi jembatan buat saya. Minim kontribusi kecil, accountability sebagai orang Indonesia. Sorry panjang lebar. Ya, tapi ini menarik juga ya. Jadi kontribusi itu nggak harus selalu menyumbang ke Indonesia, tapi dengan kita ada di sana, di luar negeri kalian, menjadi orang Indonesia yang baik, yang ramah, yang memperkenalkan Indonesia itu bentuk kontribusi gitu ya. Jadi duta budaya. Walaupun kalau mereka datang ke Indonesia, mereka bingung loh, kok nggak kayak orang-orangnya nggak mirip Alin gitu. Nah, sekarang mungkin Fritz. Nah, ini Fritz sih agak beda nih konteksnya karena Fritz sebetulnya sekarang udah berkeluarga dengan orang, masih menikah dengan orang Spanyol, udah punya anak gitu. Ini kemungkinan untuk kembali Bisa. Masih ada. Oke. Jangan diputuskan dong harapannya, ya kan? Iya, betul. Soalnya Spanyol asal biayanya nggak sakit-sakit aja. Sebetulnya salah satu yang bikin kita, karena kan setelah merit pun kita juga tetap masih di Indonesia, sampai akhirnya kita, ya aku melihatnya dia agak kurang cocok ya, karena ternyata tuh bisa loh ya, orang nggak cocok dengan udara, dengan iklim gitu ya, dengan iklim udara dan sebagainya, dan sakit-sakitan memang gitu, dan mamiku juga melihat gitu, dia juga sakit-sakitan waktu itu. Kayak contohnya kita udah mau ke kondangan temenku gitu kan, kita dari Bali terbang ke Jakarta, udah ready semua, udah siap, udah mau tinggal jalan deh, udah keluar gitu, dia muntah segala macam, sampai yang kita ini apa gitu ya, kayak gitu kan, sampai kita bawa ke rumah sakit Cipto yang di Menteng situ belakang, karena waktu kita stay di situ belakang dekat situ, kayak gitu itulah. Jadi intinya salah satunya itu. Dan memang waktu itu kan kita juga pengen melakukan treatment juga sih gitu. Jadi kalau treatment di Indonesia ya pasti kan akan keluar biaya banyak juga gitu. Sedangkan kalau di sini kan mereka social security dan lain sebagainya. Oke. Ya, jadi waktu itu pertimbangannya lebih karena masalah kesehatan. Lebih ke, iya betul. Kalau gitu tugas kita di Indonesia untuk mengupayakan udara Jakarta yang bersih sehingga lebih ramah untuk bea. Iya, dan hati-hatilah yang buat yang bule-bule jangan makan soto ayam yang warung-warung pinggir jalan itu. Iya, dia kebanyakan makan yang enak-enak dulu jadinya. Jangan kan yang bule, kalian aja kalau pulang Indonesia mesti karantina perut, nggak boleh. Iya benar. Nggak boleh langsung makan yang gitu. Jadi ya itu. Ya, oke. Tapi Fritz, kira-kira kamu selama di sana apa kontribusi kamu kepada bangsa Indonesia? Juga berat banget pertanyaannya. Lebih ke ya, kalau benar-benar yang Indonesia banget sebetulnya jujur aja agak susah ya. Tapi kalau secara Asian in general mungkin iya gitu. Jadi hampir rata-rata mungkin dari soal kerjaan atau position di community yang ada di sini gitu ya kan, ya sebisa mungkin menggambarkan who we are gitu kan, as a nation gitu lah gitu. Jadi ya mungkin yang kelihatan banget kan dari kerjaan gitu kan, yang kerjaan pasti aku selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di Asia kayak gitu. Jadi mereka mempercayakan lah gitu untuk ambassador-nya untuk yang Asian kayak gitu, atau representatifnya untuk yang Asian market atau sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu juga memang sih pada akhirnya ketika di luar gitu, ngeliat orang Asia itu mau Filipina, orang Thailand gitu ya, rasanya tuh udah lebih mirip gitu ya, kayaknya maksudnya walaupun beda bahasa, beda kultur tuh rasanya udah lebih dekat. Nah tapi ini satu hal ya, dari tadi kan kita ngomongin kesannya kayaknya bicara soal nasionalisme, patriotisme dan sebagainya, tapi satu hal yang aku pelajari tentang kehidupan kita sebagai manusia dengan identitas berbangsa dan semangat nasionalisme kita, aku ingat ada sebuah cerita tentang sekelompok tentara yang habis perang, lalu mereka pulang dari negara tetangga yang habis diserang itu, pulang dan mereka menuju negara mereka. Itu negara tetangga lah, dipisahkannya oleh hutan gitu. Lalu yang nyetir gitu, naik tronton kan, yang nyetir tuh bilang, kita udah sampai ke tanah air kita. Lalu mereka semua langsung berkata, wah pantesan ya pohonnya lebih hijau, udaranya lebih segar, burung-burungnya juga lebih bernyanyi, lebih merdu dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata gak lama kemudian sesudah mereka begitu memuja-muja alam,
alam tanah air mereka, supir yang di depan bilang, sorry salah deh, masih 5 kilometer lagi. Jadi ini masih negara musuh gitu ya. Poinnya adalah gini, kadang-kadang memang bicara soal sense of nationalism itu bisa menjadi kebanggaan yang keliru. Ya, bisa menjadi kebanggaan yang kayaknya, wah pokoknya kalau jadi Indonesia pasti keren. Pokoknya benar atau salah negaraku. Dan kenyataannya ketika teman-teman ada di luar negeri, kalian juga diterima, kalian juga bisa berkontribusi, walaupun mungkin tentu penerimaannya beda ya sama kalau kita di tanah air sendiri. Dan sebetulnya di situ kita bisa belajar bahwa harus kita bangga jadi orang Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bangga. Tapi juga kita nggak perlu mematok kontribusi kita itu harus pada sekelompok tertentu. Ya sama kan seperti misalnya kalau kita bicara soal jadi orang Kristen. Harus jadi orang Kristen yang benar. Harus proclaim bukan harus, tapi ya panggilan kita adalah to proclaim our faith, our values. Tapi kan kita bukan berarti hanya harus berkontribusi ke sesama orang Kristen, ya kan? Kita nggak mungkin hanya melayani, menolong orang yang sama dengan kita. Nah, jadi menjadi garam dan terang dunia itu tentunya nggak dibatasi pada sekat-sekat kebangsaan. Nah, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi tuh sama sekali bukan untuk memojokkan teman-teman yang belum pulang ini, ya, yang belum ke GKI Isuri Utama, tapi belum ke GKI lagi maksudnya enggak. Tapi ini mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang mungkin punya keinginan untuk luar negeri tapi ragu, atau mungkin yang lagi ada di luar negeri dan merasa rindu untuk bisa berkontribusi ke tanah air atau punya pergumulan seperti itu, bisa melihat kita bisa kok berkontribusi dimanapun, dan berada di luar negeri bukan berarti nggak cinta tanah air gitu ya. Nah sekarang mungkin pertanyaan menjelang terakhir nih, ada nggak tips-tips untuk teman-teman yang mau ke imigrasi selain cari sekolah? Karena itu cara paling gampang ya untuk pindah tuh, sekolah lah ke luar negeri, cari beasiswa, cari apa. Tapi ada nggak tips mungkin entah bagaimana bisa pindahnya, atau mungkin kalau sudah mau pindah apa yang harus dilakukan? Mungkin seorang satu deh, giliran. Alin duluan, Alin. Udah buka mic. Alin, apa Alin tipsnya? Kalau kayak Frits berarti cari istri kan ya? buat ke Spanyol. Dia udah pindah dulu, aku tuh baru ketemu istrinya di sana. Dan jangan mencari istri demi pindah. Atau jangan mencari suami demi pindah. Iya, benar terjebak dalam pernikahan yang tidak ideal ya. Tapi bukannya Frits ini. Oke. Ya gimana Lin? Ada tipsnya nggak Lin? Ya apa tadi kita lihat? Ya, yang pertama kan tentukan jalurnya ya. Tadi kan katanya salah satunya kan sekolah yang paling umum gitu. Kalau memang sekolah juga nggak apa namanya, nggak gampang juga kan, tetap aja ada prosesnya gitu untuk cari sekolah, cari tahu jurusan, cari tahu persyaratannya, mungkin bikin kriteria mana sekolah impian, mana sekolah yang realistis, mana sekolah yang aman gitu, pokoknya dapet dulu gitu. Jadi tentunya itu untuk sekolah, tapi bukan dalam bahasan ini. Tips lainnya, jalur lainnya ya jalur pekerjaan, karena ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara ini yang memang kebutuhan tenaga kerjanya dibutuhkan juga di negara-negara lain gitu. Jadi kalau kita fokus dengan keahlian kita di Indonesia, nggak menutup kemungkinan kalau skill kita ini juga bisa terpakai di tempat lain gitu, dan kemungkinan company itu, perusahaan-perusahaan itu akan bisa memberikan sponsor untuk pekerjaan gitu. Jadi dengan kita membekali diri kita di Indonesia, nggak menutup kemungkinan gitu untuk cari pengalaman kerja di tempat lain. Itu sih kalau dari saya, tips-tips jalurnya selain tentunya keluarga itu. Jalur sekolah, jalur keluarga, oke. Tapi juga ini seperti katanya Pak Erick Thohir nih kemarin, punya expertise pasti dicari. Ya, jadi kalau kita punya expertise dimanapun bisa dipakai. Frits, kalau Frits apa Frits? Tipsnya Frits?
tadi mau bilang kerjaan ya sebetulnya sih. Ini bikin bikin mie. di mana juga bisa dari budaya kali, tapi jangan deh. Kalau dari budaya nggak ada contohnya, kalau nggak kepikiran. Kerjaan sih sebetulnya paling kelihatan, dan sekolah itu tentunya yang lain ada juga memang betul-betul yang menemukan pasangan hidup dan lain sebagainya, dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat lain gitu kan. Apalagi ya, jadi pendeta bisa nggak kayak? Apa jadi pendeta terus pindah bisa juga ya? Itu agak lebih susah sih. Susah ya? Bisa. Tapi berarti susah bukan berarti nggak bisa. Oke. Betul. Nah, paling mesti dipendetakan lagi, diulang penabisannya. Nah, kalau memang yang pengen jadi pendeta dan pengen melayani di luar negeri bisa kayak Viola berarti. Oke. Tanya saya ya nanti. Mungkin bisa dimulai dari Asia Tenggara kali ya. Karena untuk itu lapangan pekerjaan dan koneksi antara Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti di Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos itu dan sebagainya, Filipina itu kan akan lebih dekat, dan terbukti memang aku sendiri pun juga ada beberapa kenalan dan teman yang memang dia pindah gitu, dan ternyata dari situ setelah dia pindah ke sana kebuka lagi pintu yang lain gitu. Oke. Ini tips yang bagus nih. Jadi nggak usah mikirnya yang jauh-jauh ke Alaska atau yang misalnya susah. Betul. Mungkin Indian tujuannya adalah kayaknya ke US, kayaknya ke Eropa. Gitu. Tapi jadi tujuan langkah pertama adalah bisa jadi ke Asia Tenggara atau mungkin ke Middle East gitu ya kan. Baru dari situ kita lihat. Iya, minimal your network dan lain sebagainya. Iya, dan misalnya kalau kita keluar dari comfort zone kita aja nggak pernah, terus mau yang terlalu jauh, nanti bisa culture shock juga ya. Iya. Oke, itu tips yang bagus. Oke, ya. Nah, sekarang terakhir Mitzi dan Yosa, tipsnya apa nih? Kalau buat aku yang aku bisa rekomen, ya aku ke Jerman memang ikut suami, tapi aku akhirnya apply visa kerja juga soalnya. Jadi bisa dibilang pindahnya juga gara-gara kerjaan, izin tinggalnya. Kalau spesifik buat Jerman, tips yang mau aku kasih sih, kalau bisa belajar bahasanya. Aku bilang nggak usah lancar, pas pertama kali aku di sini dan interview kerja, mereka juga lihat aku belum tinggal di Jerman, tapi aku mau berusaha ngomong bahasa Jerman, mereka juga udah respect. Tadi COVID sempat ngomong soal budaya, jadi kalau kita mau belajar bahasa mereka, mereka juga lihat kita tuh open buat belajar budaya mereka, dan walaupun kita belum ahli, mereka lihat kita tuh mau belajar. Jadi tips dari aku, belajar kultur. Kalau kita udah siap tinggal di negara orang, ya kita harus open ke kultur mereka, dan juga kalau bisa usahain belajar bahasa, walaupun awal-awalnya susah dan nggak bisa, lama-lama bisa. Terus mungkin satu cara buat ke Jerman, selain dengan kuliah atau bekerja, ada program juga di sini dan di Eropa yang namanya au pair. Itu basically kita bisa apply buat tinggal di satu keluarga, biasanya keluarga lokal, dan kita bantuin mereka, biasanya jagain anak kecil mereka. Jadi kita tinggal di mereka, dan itu oke banget, soalnya kita langsung tinggal dengan keluarga Jerman, itu langsung bisa belajar bahasa Jerman dari mereka, dan di gereja kami juga lumayan banyak orang yang datang ke Jerman itu untuk au pair, jadi itu salah satu pintu untuk masuk ke Jerman dan ke banyak negara di Eropa. Terus dari Yosa? Iya, Yosa. Aku lanjutin dulu ya, biar komplit. Jadi tips dari aku juga sebenarnya mirip-mirip sama Mitzi. Tadi Mitzi sempat singgung bahasa dan kultur. Yang aku mau share ke teman-teman yang mungkin consider untuk ke luar negeri, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang negara itu. Dan kenalilah negara itu, supaya jangan kita datang dengan ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, terus begitu sampai sini kaget gitu. Tinggal di luar negeri ada suka dukanya juga. Tadi Kyle juga udah sempat sebut, mungkin kalau kita ada di Indonesia, kita lihat, wah tinggal di luar negeri enak banget, tapi ternyata ada plus minusnya gitu. Kita juga kangen sama Indonesia, kita juga pengen balik ke Indo. Jadi kenalilah benar-benar negara yang kita mau tuju itu. Oke, wah itu seneng tuh dengar yang terakhir, ada kangennya. Iya, oke. Iya, itu tadi ngomong cuma mau ngasih catatan aja buat yang perasaan au pair itu tulisannya AUPAIR ya. Jadi kalau yang mau coba program au pair. Teman-teman terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya dalam acara catatan kehidupan ini. Dan sekali lagi semoga catatan kecil dari teman-teman itu
bisa bicara kepada orang yang mendengar dan yang mungkin membutuhkan. Entah mungkin membutuhkan inspirasi untuk keluar dari comfort zone-nya, membutuhkan inspirasi untuk terus berkontribusi sebagai manusia di tengah dunia, atau mungkin tips untuk merancang masa depan mereka, karena kita nggak tahu apa yang menjadi panggilan tiap orang. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman, dan dimanapun teman-teman berada, kita terus bersatu dalam hati, saling mendoakan, saling mengingat, dan kalau pas lagi pulang ke Indonesia, jangan lupa kabar-kabarin. Nggak usah bawa oleh-oleh, nggak apa-apa. Yang penting kita stay in touch ya. Oke teman-teman, thank you.